Di video kali ini saya akan sharing tentang sebuah buku yang menurut saya unik dan ditulis oleh seseorang yang unik. Apa itu judul bukunya? Yaitu Tali Jiwo karya Sujiwo Tejo. Siapa sih yang gak kenal tokoh yang satu ini? Selain penulis, beliau juga dalang, pengamat politik, dan juga aktor film. Jika dilihat sekilas, buku ini memiliki kesan sederhana. Namun, jika dilihat lebih dekat lagi, terdapat sebuah kata-kata penuh makna pada sampulnya. Dan jelas itu sama sekali tidak sederhana. Pasti ditulis dengan penuh penalaran, pengalaman, dan juga perasaan yang coba dilukiskan lewat sampul itu. Kumpulan kata yang ada di belakang buku juga gak kalah menarik, seakan mewakili isi keseluruhan buku. Isi dari tulisan ini adalah ajakan untuk melepas penat, melepas beban, dan melepas kesibukan yang seolah tiada habisnya dengan berbincang bersama penulis lewat buku ini. Jika mengintip lebih dalam, buku ini tidak hanya berisi tulisan, melainkan juga ilustrasi artistik. Garis-garis dalam lukisan yang sangat jelas menambahkan kesan yang elok dalam berbagai potret kehidupan yang coba Sujiwo Tejo gambarkan. Buku ini terdiri dari 5 judul besar dengan tema yang berbeda di setiap judulnya. Ada Negeri Kekurangan Senja, Cinta Bukan Tentang Kata, Bukan atau Penjara Suci, Tak Sesuci Mereka Yang Kena OTT, dan Bertahan Dengan Harapan. Kemudian, tema-tema ini kembali menjadi subcerita. Setiap tema terdapat 6-8 subcerita di dalamnya. Negeri yang kekurangan senja sudah menjadi sebuah sindiran untuk Indonesia yang memiliki banyak kekurangan, bukan hanya senja. Mulai dari kisah sang Sarimin yang katanya suka pergi ke pasar, sampai pasangan yang gagal lamaran lantaran abu vulkanik di Gunung Agung. Semua detail diceritakan berdasarkan problematika yang ada di Indonesia, mulai dari ekonomi, sosial, dan juga budaya yang terus menggerus bangsa Indonesia. Lalu di tema selanjutnya menggunakan sudut pandang yang berbeda yang diceritakan oleh dua lakon utama, yaitu Sastro dan Jendro. Meskipun setiap isi cerita berbeda, Sastro dan Jendro senantiasa berbagi pendapat tentang kebobrokan negeri ini. Contoh lain, kisah dari seorang PNS yang jalan-jalan saat jam kantor, digambarkan lewat cerita yang berjudul Sampah dengan tema Bukan atau Penjara Kasih Sayang. Dengan ungkapan hidup mbok ya kayak pegawai honorer, nggak kayak pegawai tetap yang mentang-mentang gajinya udah besar, terus santai-santai dan leyeh-leyeh. Cukup untuk mengungkapkan bahwa budaya bangsa Indonesia tidaklah sejajar dengan konsistensi kerja keras yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang masih bekerja sebagai pegawai honorer. Di dalam setiap cerita juga diselipkan sebuah quotes. Salah satunya menurut saya menarik, berbunyi, bangsa yang harga tasnya lebih mahal daripada harga perempuannya adalah bangsa yang menjelang akhir zaman. Sebuah pendekatan yang fresh dalam menelaah persoalan lama menjadi hal yang menarik dalam buku ini, sebagaimana kisah tentang operasi tampak tangan yang dihubungkan dengan kepura-puraan. Dalam cerita yang berjudul Tongkol dalam tema Tak Sesuci Mereka Yang Kena OTT, dipaparkan kenyataan bahwa seseorang merasa lebih suci ketika setelah melihat peristiwa itu, seakan-akan tidak pernah korupsi, maupun korupsi waktu, korupsi pekerjaan, ataupun korupsi perhatian. Nilai-nilai yang coba didiskusikan oleh Sujiwo Tejo digambarkan dengan sederhana melalui kegiatan sehari-hari. Namun pada akhirnya setiap detail kehidupan memiliki makna yang dimana semua orang dapat belajar asalkan mau membuka mata. Sebenarnya ini bukan hanya tentang kebobrokan negeri kita ini, melainkan juga orang-orang di dalamnya yang tidak mau merubah nasibnya sendiri. So, cukup untuk sharing buku kali ini. Kira-kira pesan apa yang bisa kita ambil dari buku ini? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Thanks for watching this video. See you next.